Halo, terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Setelah melewati Brebes, akhirnya saya tiba di kota Tegal. Bagaimana kata kota Tegal? Begini profilnya. Tegal adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini pernah menjadi cikal bakal berdirinya Korps Marinir seperti tercatat dalam Pangkalan 4 Angkatan Laut Republik Indonesia Tegal dengan nama Korps Marinir pada 15 November 1945. Kota Tegal berbatasan dengan Kabupaten Brebes sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Tegal di sebelah selatan dan timur. Hari jadi Kota Tegal adalah 12 April 1580. Etimologi. Guna nama kata Tegal mengacu pada istilah Tegalan, Tetelgil atau ladang, atau nama sebuah desa yang pada mulanya adalah merupakan bagian dari Kabupaten Pemalang yang setia kepada terah Kerajaan Pajang. Sejarah. Masa awal. Pada masa lalu, Tegal adalah desa kecil yang terletak di tepi Muara Kaligung dengan nama Tetegal. Tetegal merupakan bandar yang mengeluarkan si bumi yang semula perairannya diatur oleh Ki Gede Sebayu saat berdiam di Danawari. Karena pada saat itu daerah yang luas umumnya merupakan daerah ladang Tetegalan, maka oleh Ki Gede Sebayu dinamakan umumnya Tegal. Versi lain mengatakan bahwa istilah Tegal berawal dari kedatangan Tomepiles, pedagang asal Portugis, ke sebuah pelabuhan tua di Muara Kaligung pada abad ke-15, di mana dia menyebut pelabuhan tersebut dengan nama Tetegual. Setelah daerah itu maju, Ki Gede Sebayu diangkat jadi juru demung atau demang atau sesepuh oleh Bupati Pemalang. Saat itu Tetegal merupakan bagian dari Kabupaten Pemalang. Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi juru demung tersebut terjadi pada 15 Sapar tahun Jawa 988 atau 12 April 1580 Masehi. Oleh karenanya, setiap tanggal 12 April diperingati sebagai hari jadi Kota Tegal. Tak lama, Ki Gede Sebayu pun meninggal dunia dan putranya yakni Ki Gede Hanggawana ditunjuk sebagai penggantinya. Semakin lama, hasil bumi menjadi berlipat, Tegal banyak menimbulkan hasil bumi yang dikirim keluar daerah dan penduduknya makin banyak. Akhirnya berubah menjadi kota yang cukup bisa diharapkan di kemudian hari. Pada saat itu, Tegal memiliki pelabuhan yang ramai di Muara Kaligung sebelah barat kota Tegal. Kini bernama Muara Tua atau Tegal Sari, kemudian pindah ke Muara bagian timur atau Muara Banjir. Masa Kekuasaan Mataram dan Hindia Belanda. Pada masa Kerajaan Mataram, wilayah Tegal menjadi bagian dari kekuasaannya. Dengan demikian, maka kepala daerahnya diangkat oleh kerajaan dengan surat ketetapan raja. Pada pemeriksaan kolonial, surat ketetapan itu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Batavia. Tegal juga menjadi daerah yang ditunjuk Sultan Agung sebagai tempat untuk membawa beras dengan perahu yang diperlukan bagi persediaan pangan tentara Mataram saat berperang melawan VOC di Batavia. Pada tahun 1677, ketika Mangkurat II menandatangani kontrak dengan VOC, daerah Jepara dan Tegal merupakan suatu tempat yang tersisa di sepanjang pesisir utara Jawa yang belum dikuasai oleh pasukan Trunojoyo. Perbatasan wilayah antar Kompeni dan Mataram menggunakan patokan Sungai Cilosari atau Cisanggarung. Berkat jasa VOC terhadap Mataram pada waktu membantu pemberontakan Trunojoyo, maka sekitar tahun 1680, VOC mengangkat dirinya sebagai penguasa di pesisir Jawa termasuk di Tegal. Di tempat inilah VOC membangun benteng yang kuat dan membangun pos perdagangan. Pada awalnya, sekitar tahun 1680, masyarakat Eropa tinggal dan membangun benteng, sehingga keberadaan mereka cukup eksklusif. Keberadaan orang Eropa di benteng sejalan dengan kebijakan antara VOC dan Bupati Tegal untuk mengelompokkan pedagang Eropa dan tentara Eropa terpisah dari penduduk Jawa. Mereka tinggal di benteng dan tidak seorang pun dapat masuk ke lokasi itu tanpa seizin VOC dan Bupati. Dalam perkembangannya, orang Eropa kurang menyukai tinggal di dalam benteng, sehingga mereka pindah ke rumah yang dibuat permanen di kota. Adapun orang-orang Jawa
tinggal di sebelah timur kampung kota, dan orang-orang Cina tinggal di sebelah selatan, yakni Patijilan. Ini menjadi kampung Paweden di Kelurahan Mintaragen. Sedangkan orang-orang Arab mulai berdatangan dan menetap di Tegal pada abad ke-18. Tahun 1729, Tegal ditetapkan sebagai Gewest, pemerintah daerah Tegal, dengan dipimpin oleh seorang Belanda. Kota Tegal ditetapkan sebagai ibu kota Gewest Tegal dengan wilayah meliputi Pemalang, Tegal, dan Brebes. Sebagai kepala Gewest diangkat J. Thieren sebagai residen. Residen terakhir untuk Gewest Tegal ialah Gizipi Valete. Pusat pemerintahan Gewest Tegal saat itu berada di Gedung Residen yang sekarang menjadi kantor DPRD Kota Tegal. Pada tahun 1906, Tegal mendapatkan status sebagai Gemeente berdasarkan Ordonance tanggal 21 Februari 1906 dan Stadsblad 1906 nomor 123 yang berlaku sampai tanggal 1 April 1906 dengan penduduk berjumlah 32.000 jiwa. Terdiri dari 27.700 jiwa penduduk asli yaitu etnis Jawa, 2.700 jiwa etnis Cina, 1.000 jiwa etnis Arab dan Asia yang lainnya, serta 600 jiwa etnis Belanda atau Eropa. Dalam pelaksanaan pemerintahan dibentuk Dewan Kota Gemeenteraad, sedangkan yang menjadi kepala daerah adalah asisten residen yang membawahi Kabupaten Tegal. Masa pendudukan Jepang. Pada tanggal 17 Maret 1942, Jepang tiba di Karsidenan Pekalongan, di mana saat itu wilayah Pekalongan belum pulih dari pergolakan sosial dan jatuhnya pemerintahan kolonial.